Selamat sore sahabat pecinta tanaman hias. Terima kasih subscribe-nya ya. Dan jangan lupa komen juga, kita bisa berbagi tips dalam merawat tanaman hias. Nah, sahabat, kita melihat bahwa tanaman aglonema itu adalah tanaman yang banyak digemari saat ini ya. Ada beberapa aglonema yang memang bagus jika kita tanam rumpunan ya, seperti biglory, heng-heng, butterfly, dan juga lipstick aurora, juga kocin ya, dan banyak lagi sahabat yang bisa kita tanam rumpunan ya, tanaman aglonema kita. Namun ada juga tanaman aglonema yang bagus jika kita tanam secara single seperti ini. Jadi sudah seperti tanaman koleksian, walaupun harganya tidak mahal sahabat, tapi kita tanam secara single dengan memberinya pot yogurt seperti ini, memberikan lubang seperti ini, maka kita dapat melihat bahwa aglonema kita sudah menjadi aglonema koleksian sahabat. Nah sahabat, dalam menanam aglonema ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah penempatan. Kita harus menempatkan di tempat yang terkena spot matahari ya. Kalau kita menanamnya di teras, maka kita akan melihat dulu bagian mana teras kita yang terkena cahaya sinar matahari sore maupun pagi. Sebab sahabat, kalau kita memindah-mindah ya, kalau kita punya aglonema 1 pot, 2 pot, 10 pot, kita masih belum sakit pinggang ya sahabat. Tapi kalau kita punya aglonema yang sudah mulai banyak sahabat ya, memindah-mindah bukanlah sesuatu yang efisien. Jadi tempatkan aglonema di tempat yang terkena sinar matahari kalau di teras. Namun kalau kita menempatkan aglonema kita di luar sahabat, maka kita memakai paranet double ya, sehingga aglonema kita tidak mengalami daunnya tidak mengalami gosong ya sahabat. Nah yang kedua, setelah penempatan, yang kedua adalah media tanam. Pakailah media tanam yang cocok di daerah kita masing-masing. Kalau daerahnya panas ya, kita bisa memakai media yang memang benar-benar berat ya sahabat. Ini media yang saya pakai adalah media yang berat karena di Malang sekarang sedang musim kemarau. Nah yang kedua, kalau memang musimnya sudah berganti dengan musim hujan, sebentar lagi di Malang ya akan musim hujan bulan September, November, maka saya akan mengganti media tanam saya dengan media tanam yang ringan. Biasanya adalah campuran daripada daun bambu dan juga sekam mentah, juga saya berikan kohe sedikit sahabat. Nah sahabat, saya menanam tanaman hias saya ini udah beberapa waktu ini saya tidak lagi memakai bahan-bahan kimia. Jadi saya harus menjaga kesuburan daripada tanaman-tanaman aglonema saya ini secara tradisional saja. Nah sahabat, yang ketiga, perhatikan kebersihan daunnya ya. Kalau sudah pencahayaannya bagus, medianya bagus, maka kebersihan daun ini juga sangat diperhatikan. Dengan cara apa? Ketika kita masa penyiraman, kita bisa mengelap ya daun-daun ini dengan ya, biasanya saya pakai kaos ya, pakaian kaos yang sudah tidak dipakai anak saya karena itu lembut permukaannya. Saya lap sahabat dengan air, lalu saya siram kembali dengan siraman air ya, sehingga juga penyiraman juga ketika kita siram dari atas, dia sekalian kita siram medianya secara kocor sahabat ya. Dan juga itu juga dapat membuat kita melihat, memeriksa apakah daun-daunnya terkena kutu putih, kutu sisik ataupun bakteri. Jadi kalau kita rajin membersihkan daun-daunnya dengan cara melap atau dengan cara membersihkan di saat penyiraman, maka daun-daun ini akan ya bersih dan jauh dari segala penyakit. Kalaupun memang
oleh karena cuaca ataupun virus ya sahabat, kita dapat mengeceknya dan kita dapat langsung ya sahabat mengguntingnya seperti ini sehingga tidak akan menyebar ya virus atau bakteri ya sahabat. Nah, jika media sudah bagus, penyinaran sudah bagus, daun-daunnya juga kita jaga dengan bersih, maka sahabat tinggal yang terakhir adalah pemupukan ya. Dalam pemupukan sahabat jangan berlebihan ya, karena kalau berlebihan warna dari daun aglonema kita nanti akan cenderung hijau ya. Tapi kalau kita memupuk dengan cara yang cukup ya, dosis yang lebih kecil, kita akan menghasilkan daun aglonema kita itu memancarkan warna-warna yang memang ngejreng sahabat ya, warna-warna yang memang bagus sahabat. Jadi saya memupuk tanaman-tanaman hias saya hanya memakai gandasil dan juga atonik, itu saja sahabat ya. Jadi gandasil D itu bisa saya semprotkan, bisa saya semprot setelah aglonema kita cuci bersih, maka saya akan semprot gandasil D, lalu saya siram juga ke medianya. Itu saya buat 2 minggu sekali, dan 2 minggu berikutnya saya memakai atonik sahabat. Sama, setelah dibersihkan daun-daunnya lalu disiram secara kocor, nah kita akan menyemprot daunnya ini dengan atonik dan menyiramkan juga atonik itu ke medianya. Tentunya sahabat, kenapa saya tidak pakai bromor atau pupuk NPK lainnya ya sahabat, karena saya sudah pakai kohe sahabat ya, kotoran kambing ya, kotoran hewan nih ya, saya perlihatkan nih. Jadi saya tidak perlu lagi memupuk pertumbuhan dengan memupuk dengan bromor atau yang lainnya ya sahabat. Saya juga terkadang sahabat sisa teh itu saya buka ya, lalu saya taruh ke medianya. Dan juga saya juga kalau cuaca lagi panas sekali dan saya mau menjemur aglonema saya keluar, contohnya sahabat pada pagi hari, saya menyiram media tanam dengan cucian air beras sahabat. Ya, begitu cara saya merawat aglonema saya untuk selama ini ya. Aglonema bertumbuh dengan baik. Nah sahabat, yang terakhir, minimalkan bagi pemula ya, kecuali kalau master ya sahabat, minimalkan membeli aglonema secara online. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menangani aglonema online dengan baik, maka itu aglonema yang kita beli secara online itu akan membawa bakteri ataupun virus, bahkan bisa menyebar ke aglonema kita yang sudah lokal, yang sudah kita rawat lama, sehingga aglonema kita akan mengalami ancaman-ancaman ya sahabat. Jadi jika memang tidak terelakkan membeli aglonema online bagi pemula, maka harus menanganinya di tempat yang berbeda atau di karantina ya. Saya pribadi belum mampu menangani aglonema yang saya beli secara online. Ada beberapa aglonema yang saya beli secara online mati, tapi ada beberapa juga yang hidup. Jadi timbang buang-buang uang, saya tidak lagi membeli secara online, tetapi saya lebih membeli secara di dekat-dekat atau nursery di sini. Harganya juga tidak jauh berbeda sahabat ya. Nah sahabat, itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan dalam merawat tanaman aglonema yang ada di rumah saya. Kiranya aglonema kita bisa tumbuh dengan subur ya sahabat. Terima kasih ya.
Kiranya aglonema para sahabat bisa tumbuh sehat dan menyenangkan hati. Terima kasih.